kita akan belajar bilangan random. Nah, ini nanti konsep ini tolong jangan dilupakan ya, karena apa yang kalian pelajari akan banyak digunakan nanti di model statistik dan machine learning AI yang menggunakan random number. Nah, itu akan banyak sekali ketemunya. Jadi kalau nggak ngerti ini agak rugi sih materi ini, maka akan sangat membantu untuk kedepannya memahami materi-materi lainnya. Kita akan mulai dari sini ya. Nah, ya sebenarnya bilangan acak kita pinginnya kan true random number generator ya, artinya benar-benar nggak ada pola sama sekali. Kalau kita membangkitkan suatu bilangan, benar-benar itu random sekali. Tapi biasanya untuk menghasilkan true random number ini itu cukup sulit ya, cukup sulit. Kalau zaman dulu tuh zaman saya belajar pertama kali ini tahun 90-an itu biasanya orang-orang fisika tuh di labnya dia pakai alat baru dia bisa menghasilkan suatu bilangan yang benar-benar acak banget gitu. Tapi saya cek akhir-akhir ini ternyata hardware ya untuk mengenerate bilangan random tuh ternyata sekarang udah lumayan banyak ya, termasuk pakai ya ini nih kayak semacam USB drive gitu ya, yang dia akan membangkitkan bilangan acak tapi secara hardware bukan algoritmik. Yang akan kita bahas di hari ini lebih ke algoritmik ya. Jadi ada fungsi matematikanya untuk mengenerate bilangan random. Nah, ini walaupun sekarang alatnya sudah mulai canggih ya dan sekarang mulai praktikal ya karena udah kayak flash disk saja gitu. Tapi tetap pseudo random, jadi nggak true random itu masih ini banyak digunakan dan bermanfaat ya. Mobil khusus karena juga dengan tes statistik itu pseudo random yang baik itu juga kemudian terdeteksi sebagai bilangan yang benar-benar random gitu ya atau acak. Jadi cukup baik lah. Nah, sebenarnya pembahasan ini juga panjang kalau mau dibahas semuanya. True random number aja nanti ada banyak gitu, dan pseudo random juga ada beberapa karena memang nanti distribusi probabilitas itu kan ada banyak ya di statistik, baik yang kontinu maupun yang discrete. Nah, untuk yang true random number kita nggak bahas secara detail, nanti di true random number itu juga ada macam-macam ya. Ada chaos misalnya, di sini ada jitter dan lain sebagainya. Nah, kalau di komputer tuh biasanya dia memanfaatkan ini ya, memanfaatkan nilai-nilai dari waktu atau penggunaan memori dan lain sebagainya juga untuk salah satu parameter input dari randomnya. Oke, kita akan bahas. Jadi kalau tadi true random, jadi acak yang sesungguhnya, maka di kita matematik dan statistik itu ada yang namanya pseudo random generator. Jadi seolah-olah dia sepertinya random gitu ya. Dan ini punya kelebihan tersendiri. Walaupun dia pseudo kan artinya semu gitu ya. Nggak benar-benar random. Kenapa dia nggak benar-benar random? Karena dia berpola. Dia disebut pseudo karena sebenarnya ada fungsinya, artinya ada polanya. Tapi di user dia biasanya nggak tahu ya. Dia biasanya nggak tahu. Dan dia punya kelebihan sendiri si pseudo random ini dibandingkan true random tadi. Kenapa? Karena nanti pada percobaan numerik atau percobaan empiris kita butuh juga untuk kemudian bisa mengulangi percobaan kita. Nah, nanti itu berarti arahnya ke sini, ke properti atau sifat dari bilangan random. Nah, di matematik dan statistik atau sains secara umum sih ya, nggak harus statistik dan matematik. Jadi di machine learning juga, di data science secara umum, kita kepingin bilangan random yang memenuhi sifat-sifat ini. Yang pertama sifat randomness, jadi benar-benar dia lolos uji keacakan gitu ya, benar-benar sebenarnya. Tapi definisi acak apa gitu ya, lawannya kan berarti adalah tidak acak atau berpola gitu ya. Artinya kalau tidak berpola maka ada kayak semacam suatu periode atau cycle di mana dia akan angka yang di-generate itu mengulang seperti sebelumnya kayak gitu. Nah, yang pertama itu, jadi benar-benar cukup acak ya. Yang kedua adalah long period. Nah, karena dia pseudo tadi ya, maka dia sebenarnya akan berulang. Tapi kalau bisa, oke berulang, tapi setelah angka yang di-generate itu banyak banget, baru kemudian dia berulang kayak gitu. Lalu
sifat ketiga yang apa itu diinginkan adalah secara komputasi dia harus efisien. Nah, supaya biasanya kan dibutuhkannya banyak ya, kita nge-generate bilangan randomnya, maka bisa dilakukan dengan cepat. Nah, yang ini nih, yang kemudian tidak dimiliki oleh true random number generator. Repeatability. Jadi, ibaratnya kalau kita melakukan suatu eksperimen numerik, lalu mendapatkan suatu hasil A, karena nanti di matematik itu ada model yang deterministik, ada yang namanya stokastik. Kalau deterministik, inputnya sama, outputnya sama semua. Jadi sama terus. Jadi kayak fungsi aja. Fungsi kan kalau X-nya sama, maka Fx-nya selalu sama ya. Itu tapi kalau fungsi deterministik. Tapi ada juga fungsi yang dia stokastik. Jadi inputnya sama, outputnya bisa beda-beda. Repeatability itu meyakinkan bahwa walaupun nanti modelnya atau percobaannya stokastik, tapi orang lain bisa memverifikasi atau memvalidasi dan mendapatkan hasil yang sama. Karena kalau tidak demikian, artinya kita bisa kemudian main klaim aja bahwa oh hasilnya ini. Terus kalau misalnya ada orang lain nyobain lagi percobaan yang sama, loh kok saya hasilnya B, lalu dia bisa ngeles gitu istilahnya dengan bilang, oh kan ini saya percobaannya stokastik. Jadi memang kalau inputnya sama pun hasilnya akan beda. Nah itu nggak bisa begitu kalau misalnya kita pakai pseudo random generator, karena nanti random generator yang ini, yang pseudo ini, itu sebenarnya adalah barisannya. Barisan kayak di kalkulus 2 ya, kalkulus 2 atau kalkulus 1 barisan itu. Nah itu jadi kayak barisan aja, barisan angka, di mana setiap entry di barisannya adalah bilangan random yang di-generate. Nah sama seperti fungsi barisan di kalkulus, kalau fungsinya sama dan suku awal dari barisannya sama, maka barisannya ke sana sama semua kan. Nah, itu nanti adalah sifat dari repeatability-nya. Nah, suku awal dari barisannya ini nanti namanya adalah seed. Gitu ya, seed. Jadi suku awal dari barisannya. Kemudian di sini ada juga portability, artinya dia kemudian tidak bergantung pada hardware ya, atau bahkan operating system tertentu. Jadi artinya mau dijalanin di Windows, Macintosh, mau di HP, mau di Linux, mau di Android, mau di iOS, mau dimanapun juga, hardware-nya maupun operating system-nya, dia harus kemudian menghasilkan hasil yang sama juga, identik ya. Nah, terus terakhir adalah sifat homogeneity. Nah, sifat homogeneity ini kayak sifat grup di aljabar abstrak ya, bahwa ada subgrup kan, subgrup di aljabar abstrak juga adalah grup gitu kan ya. Nah, ini sifat bilangan random juga kurang lebih sama. Jadi kalau kita ambil subhimpunan dari himpunan bilangan random yang di-generate, maka dia juga haruslah random kayak gitu. Jadi ini adalah sifat yang kita inginkan dari suatu pseudo random generator kayak gitu secara umum ya. Nah, itu terus aplikasinya apa? Nah, nanti ada contohnya ya di bawah, nanti di akhir kuliah akan kita contohkan misalnya mulai dari ngitung pi, termasuk juga nanti di dunia finance ya, keuangan itu banyak model-model stokastik itu menggunakan random number. Nah, terutama kalau ada yang dari aktuaria, nah itu nanti banyak pakai model dengan inputnya bilangan random juga. Nah, di sini dicontohkan misalnya simulasi ya, simulasi jalan tol, simulasi antrian di bank, simulasi untuk supply chain kontainer di pelabuhan. Nah, jadi ada simulasi ya, berbagai macam simulasi, itu adalah contoh aplikasi dari random number generator, termasuk juga masalah optimasi ya di matematik untuk fungsi yang non-smooth biasanya. Non-smooth itu artinya yang tidak bisa diturunkan ya. Kalau fungsi bisa diturunkan kan enak ya, kita biasanya adalah mencari X, demikian sehingga f aksen X atau turunan pertamanya sama dengan 0 gitu ya. Tapi kan nggak selalu fungsi itu bisa diturunkan. Nah, nanti ada masalah-masalah di matematik namanya non-smooth optimization, itu juga pakai bilangan random. Nah, ini tadi ya contohnya simulasi kayak tadi roket atau bahkan nuklir. Nah, di enkripsi di komputer juga itu pakai bilangan random ya. Misalnya menyimpan password dan lain sebagainya. Security komputer dan jaringan komputer secara umum itu banyak menggunakan bilangan random. Di statistik matematik nanti ada berbagai metode, nanti di bawah kita akan bahas sedikit saja. Terus ada juga di data science dan machine learning nanti akan
banyak metode-metode yang akan menggunakan bilangan random. Contohnya misalnya nanti clustering k-means saja. Itu kan centroidnya awalnya di random, diacak. Nah, bagaimana mengacaknya? Nah, itu kan nanti ada apa itu fungsi yang kita bahas di hari ini. Kalau library sama algoritmanya ada macam-macam ya. Di berbagai bahasa pemrograman semuanya biasanya ada di semua program spreadsheet, di semua kalkulator biasanya ada. Kalau itu kan tapi libraries ya ibaratnya ya atau modul gitu ya. Kalau secara metode juga terus berkembang ya. Nah, ini nggak bisa kita bahas satu persatu secara detail. Dari tahun 46 sampai bahkan tahun 2020 itu penelitiannya nggak pernah berhenti terhadap bagaimana kita mengenerate bilangan random. Sekadar bagaimana mengenerate bilangan random aja, itu penelitiannya sebegitu ininya ya, komprehensifnya, karena memang penting sekali untuk kemudian kita benar-benar bisa mendapatkan bilangan random yang memenuhi properti tadi di atasnya. Repeatability, terus randomness, dan lain sebagainya. Nah, kita akan kemudian membahas tentang pseudo-random. Pseudo-random itu didefinisikan sebagai angka-angka yang di-generate atau hasilkan secara algoritmik yang nampaknya gitu ya kayak independen gitu, tapi nanti ya sebenarnya enggak karena kita tahu fungsinya gitu ya. Nah, terus definisi lebih resminya adalah barisan angka gitu yang di-generate menurut aturan tertentu yang cukup meyakinkan sehingga tidak terdapat tes statistik yang mampu mendeteksi asal dari kerandomannya, atau dengan bahasa lain tidak bisa di-inverse. Tidak bisa di-invert. Jadi given sekumpulan angka yang pseudo random, kalau dia nggak bisa di apa istilahnya reverse engineer apa itu matematiknya fungsinya, maka dia cukup acak. Nah, oke, nah kelebihannya dari pseudo random ini ya reproduction tadi, repeatability, kita harus bisa mengulang lagi ya. Nah, dan kita nanti apa itu dalam membangun bilangan acak yang random ini biasanya kita memulai ininya diawali dengan bilangan random acak uniform 01 seperti itu. Nah, nanti baru dari situ kita rubah ke beberapa distribusi probabilitas yang lain. Nah, saya mengasumsikan tentu saja kalian sudah belajar ya minimal di StatL, statistika elementer, itu ada beberapa distribusi probabilitas baik kontinu maupun diskrit. Saya juga nggak akan sempat bahas semuanya ya, jadi nanti saya ambil beberapa contoh distribusi probabilitas baik yang kontinu maupun yang diskrit dan bagaimana mengenerate bilangan random dengan distribusi probabilitas tersebut. Nah, oke. Nah, pertama-tama untuk ini ya, nah ini ada beberapa metode ya. Ada metodenya von Neumann yang paling awal banget dulu, tapi kemudian oleh Hall and Doble ini di-improve gitu ya metodenya supaya kemudian menjadi lebih baik. Yang menariknya sekarang gini, ada hal-hal di matematik atau statistik yang dia tuh tidak bisa dijelaskan secara analitik, atau dengan kata lain dia tidak memiliki penjelasan analitik bagaimana dia didapatkan, tapi juga tidak bisa disalahkan gitu. Nah, itu contohnya nanti di metode clustering itu kalau dengan fungsi jarak cosine itu udah banyak bukti empirisnya, dia works bagus, tapi pembuktian matematiknya bahwa dia bekerja itu nggak pernah ada. Nah, ada hal-hal kayak gitu di matematik dan statistik. Nah, ini random number generator juga seperti itu ya. Jadi ada rumus-rumus random number generator yang dia kemudian tidak bisa diturunkan secara analitik dari matematik bahwa dia memenuhi sifat-sifat yang kita inginkan, tapi dengan menggunakan bukti empiris dari hasil bilangan random yang dihasilkan, maka dia memenuhi sifat bilangan random yang kita inginkan. Nah, di sini saya harus agak lebih pelan. Oke. Lalu bagaimana teknik dasar dalam membentuk bilangan random? Nah, fungsinya tuh ini. Fungsinya ini ya. Nah, perhatikan fungsi ini ditulis dalam bentuk rekursif ya, seperti barisan di kalkulus. Jadi, X suku ke I sama dengan suatu angka A dikali X I min 1 berarti suku sebelumnya, lalu modulo M. Nah, berarti suku selanjutnya adalah sisa, kan modulo itu sisa ya, sisa dari A X ke A kali suku sebelumnya modulo suatu nilai M.
kayak gitu. Nah, ini akan membentuk barisan. Nah, tentu saja karena ini ada fungsinya, maka kalau kita X0-nya tertentu, maka X1, X2, X3, dan seterusnya juga akan tertentu. Kayak gitu. Nah, jelas karena kita pakai modulo di sini ya, maka nanti akan ada suatu periode ya. Nah, terus rumus ini diimprove ya. Rumus ini diimprove jadi bentuknya biasanya yang bentuk dasar yang digunakan. Nah, ini dari Greenberger 61 itu adalah kemudian dikalikan C dulu ya. Jadi AXI-1 tambah C baru modulo M. Dan ini penulisannya agak kurang bagus ya, sorry. Ini harusnya ini modulo M gitu ya. Nah, modulonya nanti saya ganti gini aja ya. Karena ini ngertiinnya suka salah ngerti ini karena kurungnya. Tapi ini AXI-1 tambah C modulo M. Jadi sisa dari AXI-1 ditambah suatu angka lagi, parameter C, baru modulo M. Nah, formulasi ini disebut sebagai kongruensial method ya. Nah, yang wabil khusus si Greenberger ini disebutnya multiplikatif kongruensial random number generator. Nah, mari kita ini aplikasikan. Nah, jadi gini. Jadi misal, kan rumusnya ini ya, ini saya tulis ulang aja dari yang di atas. Nah, misal M-nya 16, ini given aja suatu value gitu ya. Lalu A-nya 3, C-nya 1, X0-nya 2. Nah, berarti kan di sini X1 sama dengan A-nya adalah 3 kali X0-nya ini seed ya. Seed-nya adalah 2 ya, ditambah C-nya adalah 1. Nah, ini tuh modulo M. Nah, ini kayaknya enaknya harusnya nulis gini. M-nya itu adalah 16 ya. 16. Berarti adalah 3 kali 2, 6 tambah 1, 7 ya. Ini modulo 16. Berarti adalah 7 modulo 16 itu sama dengan 7. Nah, ini makanya suku pertamanya adalah 2 ya. Suku keduanya adalah 7. Nah, begitu juga suku ketiganya. Suku ketiganya berarti X2 ya, karena di sini indeksnya mulai dari 0. Maka X2 sama dengan A, A-nya 3, kali X1. Kali X1 tambah C, C-nya 1, modulo 16. Ya. Nah, ini kan X1-nya tadi adalah 7. Berarti 3 kali 7 tambah 1, modulo 16. Nah, 3 kali 7, 21 tambah 1, 22 modulo 16. Itu sisanya adalah 6 ya. 6. Benar kan ya? 6 tambah 16, 22. Ya, 6. Dan seterusnya, kita dapat suku-suku setelahnya. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk program di Python, nah ini, kalau kita, nah ini saya buat fungsi aja gitu ya. Jadi, ini X0 misalnya, A kali X0 tambah C, modulo tuh pakai persen gini aja di Python, M. Nah, ini adalah parameternya. Nah, ini outputnya adalah berarti suku setelahnya ya. Jadi kalau saya samakan nih sama yang di sini gitu ya, M-nya 16, A-nya 3, C-nya 1, X0-nya 2, maka kemudian kalau dijalankan, nah itu dapat 7 ya. Atau di sini sel, output kita clear dulu, ini, nah ini, sini bisa 7. Nah sekarang kalau kita mau menampilkan misalnya lebih banyak bilangan randomnya, barisan bilangan randomnya. Nah, ini berarti tinggal kita looping aja ya, kita looping. Di mana karena kita looping, misalnya ini X sama dengan X0, berarti X selanjutnya sama dengan fungsi ini, fungsi random number generatornya Greenberger ini, pakai X sebelumnya ya, nilai X sebelumnya. Dalam hal ini X sebelumnya adalah misalnya 2 di sini, X sama dengan X0. Nah, terus ini kita looping terus sebanyak berapa kita mau generate. Nah ini di sini. Misalnya jangan 12 deh, lebih banyak ya. Kita mau misalnya let's say 30 bilangan random. Nah, ini kalau kita jalankan, nah oke. Di sini terlihat ya. Di sini terlihat kan 2763 ya. Nah, di sini nih. Dia udah mulai berulang ya. 2763 14 11. Nah, gitu kan? 2763. Nah, gitu nih ada periodenya. Dan periodenya nggak terlalu panjang di sini ya. Nah, tentu saja kalau kita rubah apa itu, nah di sini ya, kalau kita rubah parameternya maka dia akan periodenya lebih panjang ya. Jadi misalnya X-nya 2, tapi sekarang let's say M-nya lebih besar ya. Misalnya
M-nya let's say 9999 misalnya kayak gitu. Nah, ini kita generate. Nah, kita lihat sekarang. Nah, kita punya periode yang lebih panjang ya. Dari jangankan 30, kita 300 coba. Nah, ada 2722 lagi nggak? Nggak ada ya. Jadi pakai M yang lebih besar, maka kemudian periodenya lebih panjang ya. Dan itu adalah sifat tadi random number generator yang kita inginkan tadi. Jadi random number generator tadi properties yang kita inginkan diantaranya adalah long period. Karena kalau periodenya pendek, ya berarti dia akan berulang, dan itu kalau misalnya di security komputer, ya akan ini ya, jadi apa itu, rawan, menjadi rawan security komputernya. Nah, tapi kan bilangan yang kita generate ini kan bilangan integer ya, ya karena memang barisan di situ dengan fungsi integer tadi ya. Cuma kan kalau kita di kalkulator, di bahasa pemrograman, di Excel misalnya, ketika kita generate bilangan random kan random 01 ya. Jadi dia kalau di matematik nggak masalah. Kalian sudah belajar misalnya di aljabar linier kita untuk merubah ke 01 kan kita nyebutnya normalisasi ya. Misalnya di aljabar linier vektor X kita normalisasi dengan normnya gitu ya. Nah, sebenarnya kan ini apa sih panjangnya kan? Artinya kalau untuk seperti ini ya tinggal kita bagi nilai terbesarnya. Nah, nilai terbesarnya apa? Ya modulnya kan, mau nggak mau kan ya, karena rumus matematiknya seperti ini. Nah, sehingga kalau kita bagi dengan si modulnya, maka kita bisa mendapatkan bilangan random normal 01. Nah, jadi ini contohnya adalah fungsinya untuk kemudian mengenerate bilangan random normal 01. Nah, jadi contohnya di sini ada fungsi namanya uniform. Nah, ini parameter-parameternya diinisialisasi. Modulnya di sini di set agak besar ya, 2 pangkat 31 min 1. Lalu di sini seed-nya misalnya default-nya adalah 11, tapi boleh berapa aja ya, seperti yang terlihat tadi. Lalu size ini adalah berapa kali kita, berapa banyak bilangan random norm uniform 01 yang mau kita generate. Misalnya di sini kita mau generate let's say 20 gitu. Maka kita akan punya bilangan random antara 0 sampai 1 sebanyak 20 bilangan. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kan pertanyaan kita gini sekarang. Emang itu random uniform 01, buktinya apa? Kayak gitu kan ya. Nah, tentu saja ada tes statistiknya ya untuk itu. Nah, kayak uji chi-square misalnya. Tapi daripada repot-repot, biasanya kita visualisasi saja sudah terlihat ya, apakah kita benar mengenerate bilangan berdistribusi uniform atau tidak. Nah, tapi sebelum kita visualisasikan, kalian perlu ingat law of large numbers ya. Jadi di statistika elementer atau statistika deskriptif itu ada 2 teorema yang kalian nggak boleh lupa sebagai anak statistik dan anak matematik. 2 teorema itu adalah teorema terpenting di statistik. Law of large number sama central limit theorem. Jangan sampai 2 teorema itu nggak ngerti, udah gawat lah pokoknya. Law of large number itu terkait dengan pembahasan definisi probabilitas modern ya. Kalau definisi probabilitas klasik kan yang suatu kejadian dibagi seluruh kejadian yang memungkin gitu ya. Nah, tapi kalau di law of large number, kalau kita n-nya semakin besar, maka kemudian dia akan mendekati ya ke probabilitas yang si outcome sesungguhnya gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini kan tadi adalah uniform 01 ya. Artinya dia kan sebenarnya adalah probabilitas ya. Probabilitas dan akan semakin mendekati ke uniform 01 kalau kita generate-nya makin banyak gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, supaya lebih jelas kita lihat aja, simulasikan aja di sini. Jadi misalnya kita hanya nge-generate 100 ini ya, 100 bilangan random uniform 01. Lalu kita plot ya. Nah, kan sudah dipelajari sebelumnya. Nah, itu bahkan lebih kompleks lagi gitu ya. Nah, kalau uniform kan harusnya di setiap selang probabilitasnya sama ya. Nah, tapi kok di sini misalnya
di selang 0,8 kok probabilitasnya lebih besar gitu ya. Kan harusnya kalau uniform kan gini rata gitu ya. Nah, gini, apa kita salah algoritmanya gitu ya. Nah, jangan terburu ini dulu, jangan terburu-buru dalam menjudge hasil ini. Nah, kita ingat law of large number. Kalau misalnya kita generate lebih besar lalu nggak semakin dia rata, baru itu salah gitu ya. Nah, tapi kita coba sekarang naikkan. Kalau tadi 100, misalnya di sini kita 1000 dulu deh. 1000 kan berarti 10 pangkat 3 gitu ya. Nah, kita lihat hasilnya, oh semakin ini, semakin rata. Nah, ini kan nggak rata ya. Wah, kayak gitu. Semakin rata. Nah, kalau kita naikkan lagi, makin rata lagi nggak? Kita naikkan lagi, nah dia semakin rata. Oh iya, berarti ini memang benar semakin mendekati apa itu distribusi yang sesungguhnya. Nah, ini law of large number. As you can see di sini makin dibesarkan, maka kemudian semakin rata. Maka oke ya, maka nggak ada masalah. Maka kita kemudian membahas satu dasar penting di random number generator itu sudah terlewati, milestone pertama, yaitu bagaimana mengenerate bilangan random uniform yang dasar ya, 01. Nah, dari situ nanti kita kembangkan ke distribusi probabilitas yang lainnya. Baru kemudian kita gunakan dalam memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kita hardcore ya. Hardcore dalam artian kita coding sendiri semua secara manual gitu. Tapi tentu saja sudah ada ya modul standar, modul di Python yang bisa kita gunakan untuk mengenerate bilangan random. Ada 2 minimal 2, tapi sesungguhnya lebih dari 2 sih. Tapi yang biasa dipakai itu cuma 2 ini. Sama satu lagi sih sebenarnya modul math ya, itu juga sering dipakai sih. Tapi yang paling populer 2 ini, yaitu modul random standarnya dari Python sama modul NumPy. Tapi sebenarnya ada satu lagi, modul math, MATH, matematik. Itu juga punya dia fungsi random. Nah, kita lihat yang modul yang pertama dulu, dari modul standarnya si Python. From random, jadi nama modulnya random, kita langsung panggil nama fungsinya aja. Seed ini untuk menetapkan X0-nya gitu. Menetapkan X0-nya. Terus from random, import random, nah ini adalah random uniform 01. Jadi ini saya sengaja seperti ini. Jadi kita set dulu nih X0-nya, suku awal dari barisan bilangan randomnya sama dengan 1. Terus kita coba bikin barisan 3 barisan, misalnya kayak gini. Terus habis gitu kita rubah seed-nya, bikin lagi 3 barisan random. Lalu saya sengaja set seed-nya sama lagi. Karena secara teori kalau benar modul ini cara kerjanya sama seperti rumus yang di atas, maka dia harus menghasilkan bilangan random yang sama ya kalau seed-nya sama. Nah, ini kita jalankan. Nah, maka kita dapatkan seed 1 sama seed 7 itu berbeda bilangan randomnya seperti ini. Kita memang mengenerate cuma 3 ya. Tapi baris kedua dan baris ketiga dengan seed yang sama, maka kita mendapatkan bilangan random yang sama. Maka oke, berarti sesuai expected seperti yang kita inginkan dari bilangan random pseudo random generator kita. Nah, kemudian bilangan random sendiri tentu saja seperti tadi yang kita jelaskan di atas juga ya, nggak harus dia ya antara 0 sampai 1, bisa juga tergantung penggunaannya. Nanti kita butuhnya misalkan random yang integer. Nah, random integer dari modul random kita bisa pakai fungsi random integer. Bisa aja sebenarnya dari sini kita misalnya kali 10 atau kali 100 terus kita integerkan, ditruncated atau di rounding bisa juga ya. Kayak gitu, itu kan juga random integer. Nah, ini fungsi random integer di sini dia ada batasnya ya. Kalau random integer antara berapa sampai berapa, dan dia uniform, tapi uniform yang discrete. Kan distribusi uniform itu ada uniform continue, ada distribusi uniform discrete. Nah, kalau distribusi uniform discrete berarti artinya apa? Ya berarti munculnya semua angka antara 0 sampai 10 itu memiliki probabilitas yang sama untuk muncul gitu ya. Nah, bagaimana melakukannya nanti dibahas di bawah. Tapi ini kalau kita pakai modul ya. Cuma kan
agak menggoda untuk kemudian pakai modul kayak gini tuh kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar atau teorinya apa gitu ya. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti bagaimana dia bekerja. Nah, pada kasus-kasus tertentu di data science dan di data science itu juga kita biasanya milih membuat subhimpunan dari data di mana dia dipilih secara acak ya. Nah, itu istilahnya choice kalau di modul random. Contohnya adalah nanti kalau dalam mengolah data, kita mau bikin pemodelan. Nah, terus biasanya data itu dibagi dua, training sama testing data. Nah, cara memilih secara acak mana yang akan masuk training data, mana yang akan masuk tes data di data science atau statistik. Nah, itu nanti adalah masalah namanya choice. Nah, kalau di statistik ini kayak simple random sampling ya sebenarnya, konsepnya sama. Nah, ini kita lakukan dulu pakai modul ya, tapi nanti konsepnya bisa kita gunakan distribusi probabilitas diskrit ya untuk melakukan hal ini. Nah, jadi misalnya di sini ada sebuah list bilangan, ini saya buat sembarangan aja, lalu di-printkan dulu datanya. Terus habis itu misalnya kita milih 5 secara random, nah kita pakai fungsi choice ini, nah kita langsung aja choice lalu dari list. Nah, kayak gitu. Nah, cuma yang perlu diperhatikan adalah di sini dia dipilih secara random dengan pengembalian ya, dengan pengembalian. Nah, nanti kalian bisa latihan nih, gimana kalau misalnya pemilihan ini datanya itu tanpa pengembalian. Nah, kan gitu ya, kalau di statistika elementer kan ada tuh percobaan pengambilan sampel dengan pengembalian sama dengan tanpa pengembalian gitu kan, dibedakan gitu. Nah, ini tentu saja tidak terlalu sulit ya. Nanti kalian bisa coba tinggal nge-remove aja dari listnya kalau terpilih gitu. Itu sudah bisa dilakukan, tapi sebagai latihan kalian bisa nyoba sendiri. Begitu juga dengan shuffle ya, jadi mengacak data. Nah, itu cuma ngerubah urutan ya. Jadi misalnya ini data kayak tadi itu, nah terus kita import nama fungsinya shuffle, nah maka urutannya jadi berubah. Yang perlu hati-hati di sini, dan memang di Python ini kadang-kadang kelemahannya gini ya. Perhatikan di sini, nulisnya bukan list sama dengan shuffle list. Kalau ditulis kayak gitu, maka print list jadi kosong. Ini saya kasih tunjuk deh, saya demokan. Biasanya kalau kita tidak hati-hati dalam menggunakan fungsi, kita begini, karena memang defaultnya kita mikirnya begini, tapi ini salah. Nih, kalau saya beginikan, maka non kan hasilnya. Kenapa begitu? Karena fungsi shuffle ini ternyata dia adalah in place operation. Apa itu in place operation? Artinya ketika fungsinya dilakukan terhadap parameter input ini, dia langsung disimpan di situ gitu. Nah, di balik layar di memorinya, nah ini seperti in place yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, saya sudah menjelaskan ya. Jadi dia pindah-pindah di sininya doang, tapi alamat di memorinya tetap kayak gitu. Cuma nyebelinnya adalah kalau saya pribadi lebih senang ada parameternya gitu ya, maksudnya kayak in place sama dengan true gitu, supaya pengguna tuh apa ya, nggak bingung mana yang in place, mana yang bukan in place gitu. Karena kalau kita defaultkan semua in place juga nanti ada yang nggak in place kayak gitu ya. Tapi either way, hati-hati aja kalau pakai fungsi kayak gini ya. Jadi ketika kalian pakai fungsi dari modul di Python, itu make sure ya apakah dia in place operation atau tidak. Karena kalau enggak, kita suka bingung, wah ini kan logikanya nggak salah, tapi kenapa hasilnya salah kayak gitu. Itu cukup sering terjadi. Nah, itu tadi pakai modul random ya, yang standar dari Python. Nah, bisa juga tentu saja kita pakai modul NumPy. Nah, ini biasanya yang paling banyak digunakan ya, karena performanya biasanya lebih baik daripada yang standar modul Python. Nah, di ngimportnya itu bukan from NumPy import seed atau import random ya, tapi karena NumPy itu jumlah fungsinya udah banyak banget, ratusan dan mungkin ribuan, jadi dia sudah dikategorikan lagi fungsinya. Jadi from numpy.random baru import seed,
terus from numpy.random baru dia NIM. Nah, enaknya nama fungsinya walaupun dia ada di dalam kategori random di NumPy, tapi nama fungsinya itu standar ya, homogen sama yang modul standar Python-nya. Jadi artinya apa? Artinya di code di sininya itu bisa sama persis. Nah, ini kalau kita jalankan, maka kita mendapatkan hasil yang as expected ya dengan yang tadi ya. Nah, ini di mana ini cuma kalau di NumPy enak, dia nggak perlu ren kurung buka kurung tutup 3 kali ya, tapi cukup ren 3 itu artinya langsung 3 bilangan random. Kalau tadi kan yang standar itu dari Python 3 kali ya. Nah, terus kalau dilihat hasilnya pun ini ya, jadi walaupun seed-nya sama ya, perhatikan walaupun seed-nya sama hasilnya beda ya, antara NumPy sama yang standar itu, standar random. Dan ini apakah kemudian artinya salah satunya ada yang salah? Enggak. Karena kan yang namanya ya ini kan sekedar membangkitkan bilangan random saja sebenarnya, dan wajar dia akan beda, wajar juga punya rumus yang berbeda. Jangankan rumus untuk random number generator ya, rumus untuk sekedar menghitung misalnya variansi antara SPSS sama SAS misalnya atau software statistik yang lain, jangan dikira sama, itu juga beda. Jadi kalau kita punya data, coba aja lihat hitung variansi aja, sekedar rumus variansi kan statistika deskriptif sederhana ya. Kita mikirnya rumusnya itu cuma XI min X bar kuadrat dijumlahkan dibagi N min 1 gitu, atau dibagi N untuk yang populasi, tapi tidak. Secara komputasi, secara codingnya itu variasinya banyak. Dan software itu beda-beda biasanya, pakai variansi codingnya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu harusnya kalian sudah belajar itu ya waktu di Magnum ya. Nah, ini sama kayak tadi ya, contoh untuk random integer, menghasilkan random integer, dan untuk mengacak ya, shuffle. Dan dia juga sama-sama in place ya, shuffle-nya, sama kayak tadi. Jadi dia langsung berubah. Nah, sekarang gini, pertanyaan berikutnya adalah, udah ada modulnya Pak, buat apa dong kalau gitu kita belajar? Karena kalau kita kemudian memahami matematik atau statistiknya dari random generator ini, maka kita bisa mengenerate sembarang fungsi distribusi probabilitas, mau discrete ataupun continue. Karena biasanya yang ada di modul itu terbatas. Wabil khusus biasanya cuma random uniform dan normal. Tapi distribusi yang lainnya, eksponensial dan lain-lain, itu biasanya nggak ada di standarnya gitu. Nah, jadi kalau nanti suatu saat bahkan kalian ketemu distribusi probabilitas yang ini lagi, yang beda lagi, bahkan yang untuk kernel-kernel tertentu, nah itu kalian bisa bangkitkan bilangan random menurut distribusi probabilitas tersebut. Nah, karena kan sebenarnya PDF itu nggak harus seperti yang kita udah pelajari di ini ya, StatL sama StatMat ya. Karena PDF itu kan sekedar fungsi yang memenuhi beberapa sifat gitu kan. Artinya kalau kalian bikin fungsi sendiri dan memenuhi sifat PDF misalnya, maka ya itu PDF gitu. Nah, regardless dia misalnya nggak ada namanya misalnya kayak gitu, ya nggak apa-apa gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk kemudian mengenerate bilangan random dengan distribusi probabilitas tertentu, metodenya diantaranya adalah inverse fungsi distribusi. Ya, inverse fungsi distribusi. Yang kalian tahu ya, fungsi distribusi itu adalah integral dari PDF-nya ya. Yang F besar X kan biasanya kalau PDF itu yang F kecil X gitu ya. Nah, makanya di sini ditulisnya strictly increasing karena dia kumulatif ya, kumulatif dari PDF itu. Jadi kalau X-nya membesar, maka Fx-nya membesar. Jadi dia strictly increasing. Kalian udah belajar di kalkulus ya, strictly increasing function. Jadi dia tidak boleh menurun. Sama aja nggak boleh kalau ada kata strictly-nya ya. Terus habis itu, nah algoritmanya untuk mengenerate suatu bilangan random berdistribusi tertentu menggunakan fungsi distribusi dari distribusi probabilitasnya, algoritmanya secara umum begini, cuma 2 langkah. Yang pertama, generate dulu uniform 01. Nah, habis itu tinggal disubstitusi saja ke dalam inverse fungsi distribusinya. Nah, buktinya apa? Buktinya seperti ini, cukup gini doang.
probabilitas X besar kurang dari sama dengan X, di mana X besarnya itu adalah fungsi distribusi ini, F inverse U, itu akan kurang dari sama dengan X. Tapi ini sama dengan probabilitas U kurang dari sama dengan Fx. Dan ini adalah sama dengan si fungsi distribusinya. Artinya, kita akan mendapatkan bahwa X besar ini memiliki fungsi distribusi yang sama seperti fungsi distribusi awalnya, kayak gitu ya. Nah, contohnya gimana? Nah, ini contohnya. Nah, tapi saya nurunin menginverse fungsi distribusinya udah dipelajari di StatMat ya. Jadi saya cuma pakai aja bentuk inverse fungsi distribusinya. Kalau nggak salah, statistik itu ada ininya, ada rangkumannya. Kalau nggak salah di halaman terakhir buku Hawk and Crack, itu ada deh. Min-nya apa, variansinya apa, fungsi distribusinya apa, PDF-nya apa, kalau nggak salah gitu. Ini udah puluhan tahun yang lalu tuh, kalau nggak salah ada di buku StatMat. Nah, itu jadi saya nggak nurunin lagi, kalian udah nurunin di StatMat. Nah, ini contohnya misalnya fungsi distribusi eksponensial ya. Ini 1 minus E pangkat min X per beta untuk X bisa sama dengan 0 dan 0 lainnya. Nah, inverse-nya itu minus beta ln 1 min U. Tapi karena distribusinya uniform, maka 1 min U itu sama dengan U ya, sama-sama uniform 0,1. Jadi, inverse-nya bisa ditulis sebagai kemudian minus beta ln U. Seperti itu. Nah, caranya gimana di Python misalnya? Nah, misalnya kita untuk yang distribusi kontinu ya, kontinu uniform. Dan kalau uniform juga nggak harus 0,1 ya, kita bisa uniform misalnya antara A, B, uniform A, B. Jadi awalnya kalau uniform A, B, maka inverse fungsi distribusinya, nah ini langsung aja saya benahi ya. Ini harusnya adalah begini. Nah, inverse U itu adalah A plus B min A kali U untuk di sini maksudnya U bukan X ya. Ya, oke, ini untuk X di sini ya. Oke, nah jadi contohnya gimana? Nah, contohnya misalnya A-nya min 2, B-nya 2. Lalu kita mau mengenerate misalnya 10 bilangan random berdistribusi uniform antara A sampai B. Antara A sampai B. Jadi pertama-tama kita biasakan nih, termasuk nanti kalau kalian di machine learning dan AI ya, biasakan tentukan seed-nya dulu. Jadi nanti di machine learning dan AI kalau kalian mau pakai model deep learning kah, support vector machine kah, atau model-model statistik dan machine learning yang seheboh apapun juga, itu nanti ada bagian dari model-model itu yang dia menggunakan random number. Dan best practice-nya bagi kita, data scientist dan data analis, adalah menentukan seed di awal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk reproducibility tadi di atas. Artinya kalau orang lain menjalankan, maka bisa mendapatkan hasil yang sama persis seperti yang kita dapatkan. Kalau kita nggak pakai seed, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan apakah hasilnya itu memang benar seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi ini best practice ya. Good practice-nya seperti ini, jangan lupa selalu pakai seed. Nah, seed ini artinya apa? Udah jelaskan tadi di awal kuliah ya. Itu artinya si X0 tadi. Jadi suku awal dari barisan bilangan random kita yang dia sebenarnya adalah fungsi rekursif atas modulo ya, fungsi rekursif atas modulo. Nah, terus ren ini saya pakai ren dari NumPy tadi ya. Tapi kalian bisa juga pakai rennya si ini tadi yang fungsi kita buat sendiri dari awal ya, yang Greenberger itu ya. Ini mana tadi? Ya, ini. Itu terserah aja sih. Tapi ya karena kita kemudian udah ngerti itu ya kita pakai aja yang dari NumPy ya untuk yang ini. Untuk yang selanjutnya di sini. Tapi kemudian kita mana sih? Nah, ini. Kemudian kita bentuk dari random 01 menjadi fungsi distribusi probabilitas yang lain. Nah, ini tadi rumusnya hanya A plus B min A kali U. Nah, saya pakai list comprehension ya di sini ya. Saya sengaja nggak pakai factorize operation ya. Sebenarnya bisa ya pakai factorize operation. Jadi nggak perlu di looping seperti ini. Tapi saya sengaja tidak melakukan itu supaya ya lebih jelas aja sih. Jadi kalian memahami code-nya itu dari rumusnya ke code-nya itu jadi lebih mudah untuk dipahami.
Nah, ini menghasilkan bilangan random yang tidak lagi antara 0 sampai 1. Nah, terlihat di sini ada min 1,9, terus bisa lebih dari 1 juga ya. Nah, ini kebetulan nggak ada, tapi kan ini random aja. Nah, lagi-lagi kayak tadi, untuk memverify-nya, kita bisa pakai uji statistik, tapi kalau mau mudah, tadi kita bisa lihat visualisasinya. Nah, maka kita bisa coba aja generate misalnya 10.000, lalu kita plot gitu ya. Apa ya benar dia uniform. Nah, kalau kita jalankan, nah terlihat dia batasnya antara min 2 sampai 2 dan dia cukup uniform ya. Harusnya kalau datanya kita tambah, maka akan semakin terlihat dia semakin uniform. Yep, that's good. Jadi it looks good enough. Nggak ada misalnya satu yang sangat tinggi, probabilitasnya yang lainnya rendah gitu ya. Jadi as expected dari sebuah distribusi uniform antara min 2 sampai 2. Nah, itu adalah distribusi uniform A, B ya. Nah, kemudian misalnya tadi ada distribusi eksponensial. Nah, tadi sebenarnya sudah secara sekilas ya dibahas, tapi secara analitiknya, nah secara komputasinya kan belum. Nah, ininya algoritmanya sederhana sekali, hanya 2 langkah seperti ini. Yang pertama kita generate bilangan random sebanyak n ya. Nah, terus rumusnya hanya minus beta ln u. Jadi minus beta. Nah, learn-nya itu kan nggak ada ya kalau di Python resmi ya. Jadi kita pakai numpy, numpy.log dari U kecil untuk setiap U kecil di U besar. U besarnya ini random 01. Nah, saya ingin menyampaikan ke kalian bahwa hati-hati ya antara bahasa Inggris Amerika sama bahasa Inggris UK. Nah, ini log ini adalah bahasa Inggrisnya Amerika ya. Jadi log-nya ini maksudnya adalah learn gitu. Cara tahunya gimana? Nah, gampangnya gini aja, kalian cek aja npin.log 100 kalau bukan 2 ya. Nah, bukan 2 kan. Berarti ini learn. Nah, gitu. Jadi hati-hati ya, tapi kalian udah tahu lah bahwa hati-hati di program biasanya nplog itu kebanyakan artinya learn ya, bukan basis 10 ya. Tapi kalau di Indonesia kan agak beda ya. Log itu biasanya defaultnya basis 10, padahal tapi kenapa sih? Kenapa kebanyakan software nulisnya log tapi basisnya gitu ya, logaritma natural learn gitu. Karena memang di dunia nyata kepakainya kebanyakan learn bukan log basis 10. Nah, itu juga sih sebenarnya harusnya di Indonesia buku-buku juga ngikutin aja sih. Karena di fisika, di ekonomi, di AI itu biasanya kepakainya learn bukan log yang basis 10. So anyway, ini kita jalankan. Kita generate distribusi eksponensial. Di sini saya udah langsung ya, kita nge-generate sebanyak 10.000 di sini ya. Banyak 10.000, cuma saya tampilkannya hanya 10. Nah, ini adalah 10 bilangan random berdistribusi eksponensial. Nah, seperti biasa ya kita bisa plot untuk melihat oh ya dia bentuknya seperti eksponensial. Nah, maka kita dapatkan dia seperti yang kita harapkan gitu ya, berdistribusi eksponensial. Nah, yang selanjutnya yang agak tricky adalah bagaimana mengenerate bilangan berdistribusi normal. Kenapa bilangan normal itu tricky untuk di-generate? Karena dia kayak kernel yang dia simetris ya, distribusi probabilitas yang simetris. Kalau kita nge-generate sembarangan cara mengenerate-nya, maka most likely kita nggak akan mendapatkan sesuatu yang simetris ya, seperti distribusi normal atau kadang-kadang disebut juga Gaussian ya, atau bell curve gitu ya. Nah, kita agak unik nih caranya untuk mengenerate bilangan random acak berdistribusi normal. Nah, algoritmanya itu adalah kemudian kita generate dulu 2 bilangan berdistribusi uniform 01, lalu kita hitung nilai ini. Jadi ada V1 sama dengan 2U1 min 1, lalu V2 sama dengan 2U2 min 1. Nah, dari sini kemudian kita hitung W sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Seandainya dia lebih besar dari 1, maka generate lagi U-nya. Jadi U yang tadi di-generate itu nggak diterima, ditolak. Ini kayak hit or miss method nih, nanti kita akan bahas di bawah. Nah, tapi kalau dia ternyata kurang dari sama dengan 1, maka kita hitung nilai ini, yaitu Y sama dengan minus 2 ln W dibagi W, ini di akar ya, akar dari ini. Nah, perhatikan, kalau dia misalnya lebih besar dari 1, tapi ngitung ini kan jadi error, karena minus ln W kan kalau W-nya kurang dari 1 kan berarti
negatif ya, negatif kali negatif jadi positif, baru dia bisa diakar. Tapi kalau kita salah gitu ya, harusnya lebih besar jadi lebih kecil gitu, ya dia akan error di sini karena kemudian kita mengakar sesuatu yang negatif. Jadi rumus ini jadi make sense kenapa ada negatifnya, karena learn dari sesuatu yang kurang dari satu itu kan negatif. Jadi bisa diakar. Nah, kemudian ya sudah, kalau udah dihitung Y-nya, jadi W-nya kurang dari sama dengan 1, lalu ini dihitung. Nah, bilangannya itu berarti di generate 22 gitu, 22. Jadi bukan 1-1 seperti kayak sebelumnya, dia 22. Nah, bilangan yang berdistribusi normalnya dalam hari ini normal standar ya. Dari normal standar dirubah ke non standar itu cukup mudah, bisa kalian search sendiri nanti. Nah, ini tinggal X1 sama dengan V1 yang tadi ya, dikalikan nilai Y ini. Lalu X2-nya adalah V2 ini tadi dikalikan Y ini. Gitu. Nah, itu dapat 2 tuh. Nah, terus di repeat terus untuk dapat 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi kayak gitu. Jadi kita ngegenerate bilangan random normal itu kita berjumlah yang genap ya. Berjumlah yang genap karena pakai ini. Pakai algoritma yang seperti ini. Nah, kalau kita jawantahkan dalam bentuk code ya, di sini misalkan kita mau nge-generate sebanyak 10.000 ya, kayak gini. Terus seperti tadi, seperti biasa, kita biasakan best practice-nya, kita kasih seed-nya. Nah, saya sengaja nih bikin fungsi ya. Nah, bikin fungsi saya namakan ren normal, n-nya huruf besar. Saya mau nge-generate sebanyak 10.000. Nah, terus pertamanya hasilnya resultnya kosong dulu, ini belum dapat sama sekali ya. Nah, terus selama resultnya belum sebanyak yang saya inginkan, gitu ya, belum sebanyak n, maka saya random dulu, random normal dulu 2 kali. Nah, ini bisa juga U1, U2 random dalam kurung 2 juga bisa nih. Tapi ini saya sengaja nggak efisien kayak gini supaya kalian bisa mengerti dengan lebih mudah ya, karena di sininya nulisnya gitu. Nah, terus V1 sama V2-nya pakai rumus ini tadi ya. Nah, kemudian Y-nya sama dengan akar dari min 2 kali, ya ini tadi rumus ini ya. Rumus ini. Ya kan? Akar dari min 2 kali ln W dibagi W. Nah, terus kita hitung ini, V1 kali Y dengan V2 kali Y sebagai nilai X1 dan X2-nya. Nah, ini kita simpan di list result. Jadi kita extend ya. Kalau mau append juga boleh sih, tapi 2 kali kan ya, result.append X1 terus result.append X2 karena append itu inputnya elemen. Tapi kan kalau ini saya masukkannya sebagai list of X1, X2, maka saya naruhnya jadi extend. Itu hal-hal kecil minor yang kalau kita nggak teliti itu bisa bikin bingung. Nah, terus supaya konsisten dengan sebelumnya, maka resultnya ini saya rubah ke array ya. Tapi ini dihilangkan juga nggak apa-apa sih, nanti dapat list of bilangan random normal 01. Nah, kemudian kita coba jalankan. Di sini kita coba jalankan. X kecil misalnya sama dengan random normal N besar, di mana N besarnya di sini 10.000, jadi saya mengharapkan menghasilkan 10.000 bilangan random normal ya, 01, lalu ditampilkan 10 yang pertama. Nah, oke. Nah, dari sini kita dapat hasilnya. Nah, cuma kan pertanyaannya adalah apa ya benar algoritma kayak gini menghasilkan random normal yang berbentuk kurva gitu ya, apa kayak simetris gitu, Bel? Ya, kita coba saja visualisasikan gitu ya. Ini kan cuma menghasilkan 10 tapi aslinya kan si X itu sebanyak 10.000 ya. Kita plot di sini. Nah, kita dapat dia ternyata seperti yang kita inginkan ya, berdistribusi normal. Nah, kalau random normal sama uniform sebenarnya banyak disupport ya sama modul maupun program-program lain. Jadi kita bisa bandingkan hasil random normal kita yang hardcore kita bikin sendiri dari nol dengan yang ada di modul gitu ya. Nah, di modul NumPy misalnya dia punya fungsi untuk mengenerate random normal. Jadi np.random.rnn. Jadi bukan ren doang tapi rnn, ada n tambahan n-nya. Ini maksudnya adalah random normal. Nah, apa itu? Cukup satu baris tentu saja. Dan tentu saja hasilnya nggak harus sama persis ya, kayak gitu tadi. Tapi kalau kita plot ya, maka dia mendapatkan plot yang sama juga ya, random normal. Tapi
Kayaknya punya kita agak lebih bagus ya. Ya, anyway, seperti itu kita dapat bilangan. Jadi dari sini mungkin saya agak summarize dulu ya, karena takutnya kalian overwhelmed dengan terlalu banyak pembahasan ya. Bahwa satu, apa aja yang saya kilas balik dulu deh, apa aja yang sudah kita bahas ya. Satu, kita sebenarnya butuh pseudo random number generator karena oke, yang truly random tuh bagus ya, secure segala macam. Tapi untuk keperluan data science, AI, machine learning, kita perlu reproducibility yang itu tidak dimiliki oleh true random generator. Kedua, kita ngebahas ternyata fungsi pseudo random generator ini adalah sebuah barisan di matematik. Sebuah barisan matematik yang berarti dia bergantung pada suku awal dan juga fungsi barisannya. Nah, ternyata fungsi barisannya yang ketiga, fungsi barisannya ini menggunakan fungsi modulo. Nah, dia nanti ada sifat dari ini ya, ini tadi kelewat, ada sifat-sifatnya yang kita inginkan, long period, randomness, dan lain sebagainya. Nah, terus habis gitu dari 2, 3 ini kita bisa mengenerate uniform 01. Dari uniform 01 dengan metode fungsi inverse distribusi, kita bisa mengenerate bilangan-bilangan random lainnya gitu. Nah, ini yang sudah kita bahas so far ya. Nah, so far seperti ini. Contohnya tadi bilangan random lainnya itu ya ini ya normal, eksponensial tadi ya uniform AB kayak gitu. Oke, nah itu saya kilas balik dulu apa yang sudah kita bahas. Nah, bagaimana dengan yang diskrit? Pada dasarnya sih ya mirip-mirip ya, tapi karena diskrit ya berarti kita mengenerate bilangan randomnya yang diskrit, yang berarti dia bilangan integer ya, integer atau bilangan bulat. Nah, pertama algoritmanya generate dulu random uniform 01 sampai kayak tadi ya. Makanya ini dasar yang penting banget untuk mengenerate uniform 01. Terus habis gitu tinggal cari I terkecil sehingga U lebih kecil sama dengan fxi. Maksudnya apa? Contohnya gini. Misal kita mau mengenerate bilangan random 1 sampai 4 ya. Dengan PDF. Nah, ini. Kebanyakan mungkin mahasiswa yang nggak terlalu merhatiin dosennya nerangin, mereka mikirnya yang namanya PDF atau lebih tepatnya PMF ya, bukan PDF ya, probability mass function ya. Nah, ini salah karena diskrit ya. Mohon maaf nih, ini saya ganti sekarang aja. Fungsi distribusi kalau kalian pahami dengan baik, itu tidak harus berbentuk misalnya fx sama dengan terus kayak tadi ya, misalnya akar 2pi e pangkat x min mu per sigma gitu ya. Tidak harus berbentuk persamaan kayak gini, enggak. Yang disebut distribusi ini adalah itu kayak gini nih, ini juga adalah PDF, fungsi distribusi PMF lebih tepatnya karena diskrit ya. Seperti itu, termasuk kayak gini atau lebih ininya lagi sebenarnya fungsi sih, sebenarnya nggak harus PDF atau PMF-nya sih, kita bicara fungsi aja. Kebanyakan orang kan mikirnya kalau ada orang nyebut fungsi maka dia dibayangannya di otaknya something like this kan ya, fx sama dengan let's say x dibagi ln x kuadrat misalnya kayak gitu. Padahal yang disebut fungsi definisinya adalah pemetaan. Jadi tabel ini pun saya buat tabel nih, Senin, Selasa, Rabu. Terus di sini misalnya komputasi statistik, terus misalnya statistik matematik, misalnya multivariat statistik. Nah, ini adalah fungsi nih tabel ini. Fungsi yang memetakan domainnya adalah hari, lalu kodomainnya adalah mata kuliah ini gitu. Nah, jangan sampai pikiran kita, otak kita itu nggak open minded gitu dalam memahami matematika. Benar-benar kita abuse definisi di matematika itu dan di statistik untuk mendapatkan pemahaman yang sebaik-baiknya gitu. Karena fungsi itu pemetaan, maka ini fungsi gitu. Maka ini adalah fungsi gitu. Lebih khusus fungsi piecewise ya dalam hal ini ya. Nah, piecewise-nya itu di sini berarti misalnya kita generate uniform 01 kalau dia dikurang dari 1/6 misalnya. Nah, ini kan PMF-nya seperti ini, maka 1 X-nya. Kalau antara 1/6 sampai setengah, 2. Antara setengah sampai 5/6, 3. Lalu misalnya kalau lebih besar dari 5/6, maka dia 4. Kayak gitu. Misalnya ini contoh ya, jadi contoh diskrit yang umum dengan di-define seperti ini.
Nah, maka kita bisa pakai if aja ya, if biasa ya di Python. Seperti biasa, berapa yang mau kita generate, lalu seed-nya jangan lupa, lalu kita generate random 01. Nah, sebanyak n langsung ya. Nah, ini kan karena pakai NumPy ya, kita langsung generate langsung sebanyak n, dalam hal ini 10.000. Lalu kita cek satu-satu, for i, u kecil di dalam u besar, kalau u kecilnya kurang dari sama 1/6, itu 1, kan ini ya. Kalau antara 1/6 sampai setengah, ini kan, maka U besar I-nya jadi 2, yang tadinya U kecil ya. Terus antara setengah sampai 5/6 jadi 3. Nah, selainnya itu berarti lebih dari 5/6 dia jadi 4. Nah, di sini optional ya, saya rubah aja ke array, NumPy array, tapi bisa juga hanya sekedar NumPy biasa. Nah, terus ini kalau kita jalankan, nah perhatikan bahwa sekarang karena distribusinya diskrit, maka variabel acaknya juga diskrit. Dalam hal ini 2, 3, 1, 2. Nah, kan ini cuma ada 1, 2, 3, 4. Nah, lagi-lagi, apa ya benar gitu ya hasilnya gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya itu. Karena kan kalau dari sini nggak kelihatan, ini mau benar, mau salah nggak kelihatan. Tapi kalau kita plot, 10.000 itu kita bisa lihat, oh gini Pak, nggak rata. Emang nggak rata. Distribusinya di sini terlihat. Yang ini kan lebih most likely ya, antara, jadi kan ini sebenarnya ngebagi kan, garis bilangan antara 0 sampai 1 kan. Terus di sini adalah 1/6 kan di sini. Nah, 1/6 sampai setengah di sini kan lebih besar nih ya. Lebih besar kan, 1/6 sampai setengah. Nah, setengah sampai 5/6 pun lebih besar. Nah, 5/6 sampai 1 di sini lebih kecil. Jadi ini 2 lebih besar memang. Nah, di sini lebih kecil. Nah, gambarnya memang expected seperti itu karena kita mendefine distribusinya seperti itu. Nah, jadi gambar ini make sense ya, bahwa yang memang antara setengah sampai 5/6, setengah sampai 1/6 sampai setengah, dan setengah sampai 5/6 memang memiliki probabilitas untuk terjadi lebih besar. Yang kemudian perlu hati-hati karena ini diskrit, bukan continue, kita nggak pakai histogram ya, kita pakainya count plot, dan itu ditandai ada jedanya di sini ya. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi ini distribusi diskritnya. Nah, contoh lainnya lagi nih untuk kemudian distribusi yang lainnya gimana ya. Nah, ini misalnya kita mau mengenerate distribusi Bernoulli. Tahu ya Bernoulli ya, sukses gagal yang di buku Start Walpole tuh misalnya pelemparan uang kayak gitu ya. Misalnya kita punya distribusi Bernoulli di mana peluang suksesnya P gitu ya. Defaultnya P-nya setengah, tapi tidak harus setengah ya. Tidak harus setengah ya, tergantung ya percobaannya apa. Kalau pelemparan koin mungkin setengah, kalau koin yang fair gitu ya. Tapi pada percobaan yang lain, Bernoulli itu nggak harus setengah. Nah, untuk mengenerate distribusi Bernoulli dengan parameter P, maka ya cukup dengan kita generate dulu random 01, lalu U kecilnya tersebut kalau kurang dari sama dengan P, nah ini P-nya adalah si parameter Bernoulli-nya, berapa peluang suksesnya. Nah, kalau koin peluang suksesnya adalah misalnya setengah, tapi nanti pada permasalahan yang lain tidak harus seperti itu. Bisa jadi misalnya vaksin ya, vaksin juga gitu kan. Semua terbentuknya antibodi itu nggak sama ya setiap orang. Ada yang sukses terbentuk antibodi bagus, ada yang nggak terlalu bagus terbentuk antibodinya, ada yang bahkan nggak terbentuk antibodinya. Nah itu bukan tergantung banyak hal ya, bukan tergantung amalan ya, tapi tergantung ya itu nanti kondisi tubuh dan lain sebagainya. Nah di ininya ini diejawantahkan dalam bentuk komputasinya ya tinggal apakah U kurang dari sama dengan P apa enggak. Di sini saya set P-nya misalnya setengah ya, tapi bisa dirubah menjadi berapa saja nilai yang kita ingin generate. Lalu kalau dia kurang dari sama dengan P, misalnya berarti dia sukses 1 ya. 1, kalau enggak demikian maka dia 0 kayak gitu. Nah, nanti kalau kita jalankan berarti di sini kita generate sebanyak 10.000 ya di situ ya. Nah, kita punya nih 10, 10, 10, sebanyak 10.000. Nah, harusnya karena P-nya setengah, maka 0 sama 1 harus seimbang. Nah, ini seimbang. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih benar ya. Nah, kita tes aja. Misalnya probabilitasnya di sini kita kurangi ya. Kurangi, let's say 0,1. Maka harusnya
yang di gambarnya itu juga timpang karena enggak setengah. Nah, ini kan seperti ini ya. Jadi make sense ya. Peluang suksesnya memang 0,1, maka si yang keluar satunya pun jadi lebih sedikit. Saya balikkan dulu ke 0,5 ya. Ini. Nah, itu Bernoulli. Nah, kalau di buku StartL, setelah kita bahas Bernoulli, maka kita bahas binomial. Karena binomial itu adalah distribusi Bernoulli yang diulang-ulang dan kita kemudian menghitung berapa suksesnya gitu kan? Ya, distribusi binomial ya. Saya nggak perlu mengulang binomialnya ya. Nah, binomial itu sebenarnya punya 2 parameter, tapi karena Q-nya itu sama dengan 1 min P, ya kita nggak perlu otomatis gitu ya, nggak perlu masukkan ke pseudo random generatornya. Nah, cuma kan ada cumanya nih, ada cumanya. Kalau sebelumnya kita hanya butuh N besar, berapa banyak bilangan acak yang mau kita generate. Nah, tapi karena binomial didefinisikan atas Bernoulli, dan Bernoulli-nya itu adalah percobaan, maka kita perlu parameter tambahan, yaitu berapa banyak jumlah percobaan di Bernoulli-nya. Gitu. Nah, kemudian kita generate nih, YT bilangan Bernoulli dengan distribusi P. Nah, ini kan berarti nanti 0101 kan? 01, 01, 01, 01 sebanyak apa? Sebanyak T. Sebanyak T, bukan sebanyak N besar. Hati-hati. Bukan sebanyak N besar ya. Nah, bilangan random binomialnya, si X ini adalah jumlah dari ini, sukses dan gagalnya. Karena ini 01, kan binomial tuh ngitung berapa banyak sukses ya. Ya tinggal kita sumasi aja. Makanya saya nulisnya sigma Y, I di sini. I-nya jalan dari 1 sampai T. Nah, kayak gitu. Jadi, si X inilah kemudian bilangan random berdistribusi diskrit binomial gitu. Nah, ini tapi baru di generate 1. Kita butuhnya sebanyak N. Ya sudah, lakukan ini sebanyak N kali gitu. Jadi emang agak tricky untuk yang binomial ya. Nah, agak tricky. Nah, supaya memudahkan, maka yang di atas tadi Bernoulli saya jadikan sebuah fungsi. Jadi di sini banyaknya percobaan, saya misalkan 1000 kali ya di Bernoulli-nya, lalu P-nya misalkan setengah, tapi nanti bisa dirubah berapa aja. Lalu banyaknya distribusi, banyaknya data yang mau dibangkitkan, misalnya di sini 10.000. Nah, kemudian sama seperti ini tadi algoritmanya, lalu best practice-nya jangan lupa kita seed, lalu kita inisialisasi dulu bilangan randomnya, kita awali dengan 0 semua, sebanyak N gitu ya. Nah, lalu kita looping. Nah, sini saya karena ini prosesnya agak lama ya, ada bagusnya kita pakai apa itu? Progress bar gitu. Nah, itu modulnya kalau di Python TekIDM. Jadi from TekIDM import TekIDM. Terus tinggal ditambahin aja TekIDM di loopingnya, maka kalau kita jalankan di sini ya. Nah, itu ada gininya. Udah berapa persen dia dilakukan gitu. Jadi kelihatan dia lagi proses. Karena kalau enggak kan cuma ada bintang doang di sini. Nah, gitu selesai. Terus ini kan 1062 iterasi per detik. Nah, lumayan cepat ya. Jadi tadi kurang lebih sekitar 9 detik ya. 9 kurang dari 10 detik untuk ini selesai. Nah, ini saya ulas lagi tadi. Yang dilakukan adalah sumasi np.sum. np.sum itu ini ya. Dia melakukan sumasi. Karena tapi di Python juga ada sih fungsi sum. Kalau mau pakai aslinya fungsi Python silahkan. Nah, terus ini Bernoulli P, T. P-nya itu tadi setengah ini, T-nya itu berapa banyak percobaan ininya apa si Bernoulli-nya. Nah, sudah selesai maka kita sudah dapat tuh bilangan random berdistribusi binomial sebanyak 10.000. Nah, itu terus lagi-lagi kita bisa kemudian plot. Nah, gitu untuk kemudian make sense nggak hasilnya kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini make sense apa enggak? Kalian harus ingat lagi pelajaran StatL ya. Rata-rata dan variansi dari binomial itu berapa? Kalian cek sendiri nanti. Nah, oke. Nah, itu dasar dari random number generator ya. Nah, tapi cuma baru sampai ke bagaimana cara membangkitkan bilangan random dan bagaimana membangkitkan bilangan random berdistribusi tertentu. Nah, untuk distribusi lainnya ini tidak saya bahas ya, jadi saya milih contohkan beberapa saja, tapi konsepnya sama.
Misalnya kita pakai fungsi inverse distribusi tadi ya, fungsi inverse distribusi tadi. Nah, kemudian kita sekarang akan menggunakan nih si random number-nya tadi untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Nah, sebenarnya juga jauh lebih banyak permasalahan yang bisa diselesaikan lewat random number tadi ya, tapi ya karena keterbatasan waktu ya, ini saya contohkan aja beberapa yang sederhana ya. Nah, ada sebuah metode di statistik yang disebut sebagai metode Monte Carlo. Nah, ini kedengarannya Las Vegas banget ya. Metode ini sebenarnya lama ya, udah lama ya, dari tahun 49 tuh sudah dibahas, tapi terkenalnya itu yang Hoffman 98 ya. Nah, ini biasanya terkait dengan hal yang bersifat stokastik ya, jadi nggak deterministik. Nah, ini saya agak nggak setuju sih di sini kalau Monte Carlo dibagi dua macam, deterministik dan stokastik. Mungkin lebih tepatnya matematika ya, fungsi di matematika itu dibagi dua, deterministik dan stokastik. Yang deterministik itu ya kayak di matematika secara umumnya ya, kita punya model atau fungsi dengan input yang sama, maka kita akan selalu mendapatkan output yang sama. Mau diulang berkali-kali juga, maka dia akan sama terus. Nah, itu disebutnya deterministik. Jadi kalau kita punya sistem ya, nah kita bisa punya model fisik, model matematiknya. Nah, nanti ada solusi analitisnya secara matematik, nah bisa juga kemudian simulasi numeriknya. Nah, kalau deterministik contohnya misalnya kayak gini, kita punya rumus yang gampangnya ngelihatnya gini deh. Inputnya parameternya itu semua ini ya deterministik, nggak ada yang probabilistik atau stokastik, nggak ada yang kemudian inputnya itu punya distribusi. Maka itu adalah fungsi deterministik. Sembarang fungsi matematik yang dia seperti ini di dalamnya itu parameter atau variabelnya tidak ada yang stokastik, yang dia berubah-ubah, nggak punya distribusi probabilitas, itu udah pasti deterministik lah. Nah, ini contohnya sebenarnya yang diberikan di sini adalah menghitung return on 5-year investment ya. Jadi berapa investasi yang didapatkan untuk suatu tingkat bunga tertentu, ini di finance ya. Nanti kalau aktuaria banyak pakai yang kayak gini. Misalnya investasi awalnya berapa, suku bunga tahunannya berapa, periodenya berapa, compounding itu bunga berbunga lagi ya. Terus ini misalnya M-nya months-nya sebanyak 12 bulan. Lalu itu kita akan ngitung misalnya berapa dapat return of investment-nya. Kalau kita pertamanya segini, suku bunganya segini, dan selama ini investasinya. Nah, untuk deterministik ini biasanya sih ya udah kita cuma digunakan untuk ya kita ingin melihat kalau mau investasi sekian, suku bunga sekian, terus berapa bulan, nanti berapa untungnya, kayak gitu doang sih ya, berapa maksimum minimum, sehingga untuk pengambilan keputusan kita ya kita akhirnya mau investasi berapa karena kita targetnya ingin dapat misalnya keuntungan berapa setelah 5 tahun. Misalnya kadang-kadang gitu ya, kalau orang tua biasanya gitu. Nabung berapa supaya nanti anak-anak kita kalau udah masuk kuliah gitu ya ada biaya kuliahnya gitu. Nah, makanya kalian kuliah yang benar tuh. Orang tua kalian sudah memikirkan nabung buat kalian kuliah di tempat yang baik tuh udah jauh-jauh hari gitu. Nah, kayak gitu. Ada juga kemudian yang bukan deterministik tapi stokastik. Artinya kita kemudian punya model yang inputnya itu sekarang adalah suatu distribusi probabilitas yang outputnya juga nanti akan beragam ya, karena inputnya akan beragam juga. Yang kita amati kemudian nanti ada variansinya, misalnya rata-ratanya. Jadi hasilnya juga reliabilitasnya, hasilnya juga probabilistik atau stokastik kayak gitu. Nah, ini secara umum metode Monte Carlo ini pertama kita buat modelnya dulu ya, kemudian kita generate bilangan randomnya, kita hitung modelnya, kita simpan outputnya si YI tadi, kita ulangi terus ya YI-nya dari 1 sampai N, lalu biasanya prediksinya adalah rata-rata dari YI. Jadi YI ini kan vektor ya, Y ini vektor, ya, vektor Y1 sampai YN gitu, berdasarkan input X1 sampai XN. Nah, terus kemudian hasil prediksinya Y cap ya,
itu sama dengan sigma YI per N Monte Carlo. Jadi ibaratnya dicoba berulang-ulang, terus dirata-ratakan. Itu yang disebut Monte Carlo sesederhana itu. Nah, tapi kemudian kita punya contoh-contoh lain ya. Mudah-mudahan dengan ini bisa lebih mengerti. Nah, ini agak menarik contohnya. Ini contoh yang sering dipakai kalau pertama kali belajar tentang Monte Carlo ya. Nah, saya agak pelan di sini. Misal kita punya sebuah bujur sangkar ya, bujur sangkar yang panjang sisinya 1. Jadi ini 1, 1, 1, 1 karena bujur sangkar. Lalu di dalam bujur sangkar ini ada seperempat lingkaran. Nah, ini kan seperempat lingkaran, tentu saja jari-jarinya 1 kalau dia seperti ini ya, jari-jarinya 1. Nah, kemudian apa itu? Kita akan sekarang tujuannya dari percobaan numerik ini kita akan mengaproksimasi nilai pi. Ya, tentu saja kita nggak tahu ya eksaknya nilai pi gitu ya. 22/7 itu hanya pendekatan pi sampai berapa koma di belakang kalau nggak salah 6 digit ya. Nah, tapi bukan pi yang sesungguhnya. Nah, kita bisa menggunakan ini konsep Monte Carlo ini untuk mengaproksimasi nilai pi dari percobaan empiris sederhana ini. Nah, karena luas dari lingkaran itu adalah pi r kuadrat kan ya. Dan R-nya dalam hal ini kan 1 ya, berarti pi ya. Nah, karena kita punyanya seperempat pi, maka luas lingkarannya jadi kan pi per 4 ya. Sampai sini oke dulu ya. Sampai sini oke juga. Nah, maka nanti apa itu pi itu sama dengan A kali 4 ya. Kayak gitu. Oke. Nah, terus kemudian kita akan mengenerate bilangan random uniform 01 untuk si X dan untuk si Y. Nah, jadi si X nih generate antara 0 sampai 1, misalnya di sini. Lalu Y generate antara 0 sampai 1, maka titiknya di sini. Jadi ada 2 bilangan uniform 01 ya, X dan Y. Terus kita akan gunakan rumus sederhana ini. X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat kan itu berarti apakah dia di dalam lingkaran atau di luar lingkaran ya. Kalau kita cek nih, di titik ini, X-nya dikuadratin, Y-nya dikuadratin, karena ini di dalam lingkaran, maka most likely akan kurang dari 1 ya. Tapi kalau lebih besar dari 1, berarti dia di luar lingkaran di sini. Ya, jadi kalau kebetulan kita random titiknya di sini, terus dia akan lebih besar dari 1. Nah, kita akan lakukan itu terus. Kita generate terus bilangan random, uniform antara 0 sampai 1, X dan Y. Ya. Kita generate yang banyak, gitu ya. Nah, lalu kita akan hitung, ya. Berapa yang ada di dalam lingkaran, berapa yang ada di luar lingkaran. Nah, kita kemudian ya akan mengaproksimasi ya apa itu ini tadi ya. Luas lingkarannya dengan 4 kali jumlah titik dalam lingkaran dibagi dengan total titik yang kita generate. Kita akan lakukan itu. Kita akan lakukan itu dengan cara sederhana ini ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi misalnya kita punya berapa titik yang mau kita generate. Nah, kita mungkin supaya ini ya, supaya jelas, saya sengaja generate-nya dikit dulu deh. 100 gitu ya. Terus awalnya di sini misalkan belum ada ya, belum ada titik yang di dalam lingkaran. Terus seperti biasa tadi kita seed-nya kita set, nggak mesti 1 ya, seed-nya mesti berapa aja gitu. Nah, kemudian untuk setiap titik untuk ini tadi sebanyak titik ini kita generate nih 2 bilangan random uniform ya, 2 bilangan random uniform. Nah, terus kita hitung X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita cek deh kurang dari sama dengan 1 enggak? Kalau iya berarti dia di dalam lingkaran. Nah, berarti kita count nih, kita hitung udah berapa yang ada titik di dalam lingkaran tadi dan berapa nanti berarti sisanya di luar lingkaran ya. Nah, kemudian aproksimasi dari pi tadi, kan pakai rumus luas lingkaran tadi ya, 4 kali berapa banyak titik yang di dalam lingkaran dibagi seluruh titik yang di-generate, kan gitu ya. Nah, kita coba 100 dulu. Nah, hasilnya kita bandingkan dengan nilai pi yang ada di NumPy. Nah, perhatikan bahwa sesungguhnya ini bukan pi yang sesungguhnya ya. Itu pun yang ada di NumPy, yang ada di kalkulator kalian, itu pun adalah pendekatan dari nilai pi yang sesungguhnya. Tapi biasanya apa itu presisinya cukup tinggi. Nah, ini bisa kita jadikan pembanding ya. Nah, bandingkan antara pi yang dari NumPy sama pi aproksimasi kita pakai Monte Carlo ini, terus kita hitung errornya, absolute error biasa. Nah,
dengan 100 ya, 100. Kita lihat dengan 100 dia pendekatannya 3,2, errornya 0,05. Nah, ini bisa digeneralisasi ya. Ini kan cuma untuk lingkaran gitu. Nah, bisa juga untuk menghitung integral. Karena pada dasarnya kan nggak harus lingkaran. Kebetulan aja kita tahu lingkaran itu tadi, PR kuadrat. Tapi kalau integral kan kita kemudian tahu bahwa integral dari fx ya dalam hal ini misalnya antara 0 sampai 1 adalah jumlah luas daerah di bawah kurva kayak gitu kan. Dengan konsep yang sama, maka kita juga bisa menghitung integral dengan Monte Carlo tadi atau disebutnya biasanya adalah hit or miss Monte Carlo. Nah, konsepnya sama persis ya, kita generate, terus kita hitung berapa ada yang di bawah kurva, berapa dari semua yang ada. Nah, menariknya di sini karena dia stokastik, nanti bisa di ini juga dianalisa misalnya errornya berdistribusi apa kayak gitu dengan min berapa, standar deviasi berapa kayak gitu. Nah, ini saya contohkan misalnya di sini integral 0 sampai 1 fungsinya e pangkat x min 1 dibagi dibagi ya e min 1. Nah, terus sama kayak tadi di generate tapi ini saya pakai vectorize ya. Apakah dia di bawah kurva apa enggak, jadi nggak perlu pakai looping, cukup fx run lebih besar dari y run, fx run-nya adalah fungsi dari ini, e pangkat x min 1 dibagi e min 1, maka kemudian kita bisa mendapatkan error yang cukup kecil ya, errornya 0,002 untuk integral yang di atas tadi. Hanya dengan n-nya di sini bahkan hanya 50 saja. Ini hit or miss Monte Carlo. Sebenarnya masih ada lagi metode namanya crude Monte Carlo ya, di mana dia variansinya lebih kecil. Saya cukupkan saja sampai situlah.